Salam dan bahagia. Inilah koneksi antar materi, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 1 Dewi Rita Drahman dari SD Negeri Teladan Ambon. Pengaruh pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka terhadap pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwori handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan, dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Pandangan Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan demikian, sebagai pemimpin pembelajaran, guru menuntun anak sesuai kodratnya, mengembangkan potensi diri anak. Jika menghadapi situasi yang mengandung dilema etika, guru memiliki kemampuan mengambil keputusan yang terbaik bagi setiap muridnya. Bagaimana nilai-nilai dalam diri kita berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Setiap orang memiliki nilai yang diyakininya. Nilai-nilai ini berpengaruh pada pengambilan keputusan. Nilai dalam diri seperti tanggung jawab, kesetiaan, rasa kasihan, kemanusiaan, tanggung jawab, dan masih banyak nilai-nilai positif yang dimiliki semua orang. Di sini pasti kita akan mendapatkan perbedaan dari suatu pengambilan keputusan karena nilai yang diyakini, prinsip yang dimiliki, yang dipakai untuk pengambilan keputusan pun pasti berbeda karena pandangan setiap orang tentunya berbeda sesuai dengan nilai yang ada pada dirinya, nilai yang diyakininya. Seringkali nilai kasihan, rasa peduli mengalahkan kewajiban kita menjalankan peraturan yang ada. Nah, di sini kita harus lebih mempertimbangkan lagi konsekuensi dan dampak bagi pihak yang terlibat, termasuk diri kita. Kita tidak boleh terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Bagaimana kegiatan terbimbing pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching? Coaching menjadi salah satu proses menuntun untuk mencapai kekuatan kodrat anak. Sebagai pamong, guru memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan yang reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dalam dirinya. Coaching membantu dengan mengarahkan daripada mengajarkan dan memberi solusi, tetapi anak sendirilah yang menemukan solusi, memecahkan masalahnya sendiri. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah atau etika kembali kepada nilai yang dianut pendidik? Pembahasan studi kasus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Ini adalah pasti seorang pendidik
Dengan nilai-nilai yang telah dimiliki yang diyakininya, ia dapat membuat suatu keputusan berdasarkan prinsip yang ia pakai. Ini menjadi dasar untuk ia dapat mengambil suatu keputusan yang terbaik, yang tepat dan efektif menurut pandangannya. Hal ini dimaksud bahwa setiap keputusan yang diambil itu tergantung dari nilai yang dianut oleh seorang. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman? Jika semua orang memahami situasi yang dialami dan mampu mengambil keputusan yang terbaik dengan melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Untuk itu semua orang harus saling menjalin hubungan dan selalu berdiskusi tentang berbagai masalah yang dihadapi dan cara menyelesaikannya, sehingga dapat memberikan masukan pendapat tentang keputusan yang terbaik. Kesulitan-kesulitan di lingkungan untuk menjalankan pengambilan keputusan. Yang pertama, perbedaan persepsi atau cara berpikir. Yang kedua, pengaruh nilai dan budaya masyarakat. Pengaruh pengambilan keputusan dengan pengajaran yang memerdekakan murid. Keputusan yang tepat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berimbas pada merdeka belajar, di mana murid dapat memilih hal yang baik dalam meningkatkan potensi dirinya. Keputusan yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak. Jika memberikan pelajaran berharga, akan bertahan lama, membudaya dan mendatangkan kebahagiaan dan kesuksesan. Kesimpulan akhir, pendidik sebagai pemimpin pembelajaran harus membuat keputusan yang terbaik sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Dengan sendirinya ada pembentukan nilai moral dan etika yang membudaya. Anak diberi kebebasan, anak membuat pilihan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Ia dapat mengembangkan potensinya yang diberi kemerdekaan namun dituntun sesuai kodratnya. Dengan demikian, semua materi berkaitan dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang mendasari tugas atau peran guru dalam mewujudkan visi diri dan visi sekolah lewat kesepakatan yang membentuk budaya positif. Siswa dapat menyelesaikan masalah melalui proses coaching, pembelajaran diferensiasi, dan PSE. Guru harus mampu menuntun dan membuat keputusan yang terbaik, tepat, dan efektif bagi setiap situasi yang dihadapi murid dan dirinya. Demikian koneksi antar materi dari saya untuk modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Salam guru penggerak.